Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Desop Ciamis ya. Kali ini kebetulan saya dapat orderan dari Shopee untuk keles PCX 160 untuk pemasangan di Vario 125 yang terbaru ya. Kebetulan saya bikin lagi video reviewnya karena ini ada sedikit perbedaan ya. Makanya saya bikinkan lagi videonya biar yang punya Vario 125 yang terbaru bisa lihat ya, atau yang penasaran bisa lihat juga. Nah, ini untuk kelengkapannya seperti biasa ya, satu buah keles, SCU nya 1, kabel set, 2 remote, buzzer ya, dan buzzer. Kebetulan untuk buzzernya udah saya pasang ya. Tapi untuk teman-teman yang misalkan udah punya buzzer atau motornya udah ada alarm bawaan dari dealernya, bisa ya beli tanpa buzzer. Nanti buzzernya tinggal dimasukin ke soket yang ini. Nah, ini untuk keylessnya yang varian custom LED di posisi on ya. Kalau aslinya itu kan di posisi on itu nggak ada nyala ya, jadi mati si LED-nya. Tapi ini di custom lagi ditambahin LED, jadi di posisi on knob atau di posisi on kunci ini nyala standby biru dan tidak akan mati ya, karena itu udah di custom lagi. Nah, ini untuk soketnya barangkali ada yang belum tahu ya, kita jelaskan lagi untuk soket-soketnya. Dari kabel set ini ada soket hitam, ini bisa langsung masuk ke SCU ya. Dan dari SCU, bisa dari soket SCU ada satu kabel massa ya. Kebetulan untuk kabel massanya udah saya kasih ring, jadi ini bisa langsung dibaut ke rangka. Untuk buzzer yang ini udah saya pasang ya. Nah, ini untuk soket ke keyless ada 2 ya. Ini sama dengan soket bawaan dari motor ya. Nah, ini ada female-nya juga ya, ada male ada female. Nah, ini yang ini masuk ke keyless bagian belakang. Ini ada penutupnya juga biar nggak masuk debu. Dan kalau yang hijaunya ini masuk ke sampingnya ya. Ini biasanya agak susah ya untuk bukanya, jadi saya bantu pakai obeng kecil ya, obeng min kecil. Nah, ini untuk yang soket hijau ke soket hijau lagi gitu ya. Tapi ini ada semacam cantolan ya, jadi ini posisinya harus pas, harus sama dengan yang di keles biar masuk. Nah, ini udah terpasang untuk di kelesnya. Buzzer sudah, masanya sudah. Nah, ini yang female-nya nanti dimasukin soket bawaan motor ya. Sama ya soketnya seperti tadi yang bawaan motor. Ini tinggal masuk aja ke sini. Nah, ini untuk soket ini untuk lampu sen ya. Tapi nah ini nih yang perbedaannya untuk di Vario yang new. Karena di Vario new itu soketnya tidak seperti ini ya. Jadi kalau dikupas atau dipotong kan sayang ya. Nanti ada potong kabel atau kupas kabel. Tapi karena beli di saya 100% nggak akan ada potong atau kupas kabel ya. Jadi ini saya kasih soket konverternya ya untuk lampu sennya. Ini kenapa saya pakai soket lagi? Ini biar misalkan mempermudah pemasangan juga ya. Atau misalkan nanti si keylessnya mau dipindahkan ke varian yang seri LED lama ya. Karena kalau yang varian seri LED yang lama soketnya seperti ini, jadi nggak perlu ngerubah apapun lagi. Jadi ini bisa langsung dimasukin ke sini. Dan yang ini yang satu menuju reflektor, yang satunya menuju motor ya, yang kabel dari motornya, soket dari motornya. Kalau tadinya kan soketnya seperti ini langsung ke reflektor. Nah, sekarang masuk dulu ke sini, ini sebagai penyambung atau konverternya ya, biar nggak perlu potong atau kupas kabel di bagian lampu sen. Nah, ini kebetulan saya ada lampu untuk ngetesnya ya. Ini kita masukkan soketnya. Ini pakai lampu Eagle Eye yang biasa saya pakai tes juga. Nah, ini ada satu lagi ya. Sebelumnya juga di video sebelumnya udah saya jelaskan fungsi sikring ini. Tapi barangkali ada yang belum tahu atau belum paham. Nah, ini di sini ada 3 buah rumah sikring.
Yang satu ini nggak ada kabelnya karena ini untuk tempat penyimpanan sikring cadangan. Yang satu tidak ada sikringnya, yang kabel merah ini untuk tambah atau hapus remote ya. Nanti untuk caranya sikring dari sini dimasukin dulu. Di video sebelumnya udah saya bikin ya. Ini hanya penjelasan sedikit aja biar tidak terlalu panjang. Kalau yang ini untuk sikring pengaman ya, yang kabel biru. Nah ini semua sudah terpasang. Ini untuk remote-nya kebetulan yang satu udah saya buka ya. Kalau yang satu masih segel, belum dibuka. Nah ini udah bekas tadi tes. Nah ini udah saya merahkan. Yang ini juga merah ya. Ini kalau merah dua-duanya atau remote jauh, si knob tidak akan aktif ya, meskipun dekat atau ibaratkan remote-nya jauh, ini nggak akan aktif. Ini hanya aktif ketika remote dekat dan remote-nya hijau. Ini kita hijaukan. Nah ini kalau hijau, kalau dekat, baru si knobnya udah bisa aktif ketika ditekan. Tapi kalau remote menjauh atau dimerahkan lagi, ini akan mati ya. Tapi meskipun tidak dimerahkan ya, ini kan kalau barusan dimerahkan ya, jadi matinya cepat. Nah ini kita tes lagi. Jangan khawatir, ini juga akan langsung mati ya kalau ininya di posisi off, tidak di posisi on. Ini kita lihat ya berapa detik. Ini masih hijau ya remote-nya. Ini juga akan mati kalau lama tidak diputar ya si knobnya. Ini yang biru ini tanda ya, tanda si knobnya bisa diputar. Nah sekitar 15-20 detikan baru si knobnya mati lagi, meskipun remote-nya masih dekat ya dan masih hijau. Nah tapi selama masih hijau ini bisa langsung kita aktifin lagi dengan ditekan ya. Nah ini yang biru ini tanda si knob bisa diputar ya. Ini kita putar, ini posisi shift. Nah ini di posisi on. Ini kenapa birunya, nyala birunya lebih terang, karena ini LED tambahan. Ini kebetulan yang custom varian LED standby di posisi off ya. Kalau aslinya itu di posisi on ya. Kalau aslinya itu di posisi on, ini si LED yang birunya mati, yang tadi yang biru itu. Tapi ini juga kalau diputar lagi ke posisi selain on, ini akan kembali ke LED yang biru sebagai tanda si knobnya bisa diputar. Tapi ini selama biru bisa diputar lagi ke atas atau ke on ya, bisa ke sini atau ke sini gitu ya. Bisa ke atas ini selama berwarna biru ya. Tapi kalau yang birunya udah mati atau remote menjauh, ini pasti akan langsung mati yang birunya. Atau dimerahkan ya, ini akan langsung mati. Nah kalau mau ke kunci stang biasa ya, harus ditekan dulu baru diputar. Nah ini nanti yang mengunci ke kunci stang ya, dan ini dua baut yang nantinya dibaut nempel ke rangka ya. Nah ini udah mati, tapi karena remote masih hijau, kalau ditekan ini akan nyala lagi. Tapi kalau menjauh atau merah ini akan mati, dan kalau ditekan tidak akan aktif atau tidak akan nyala ya. Ini terkunci langsung ya. Nah ini kita hijaukan lagi aja, kita ke posisi sama ya. Kalau dari kunci stang ke kunci stang itu harus ditekan dulu baru bisa diputar. Nah ini kita sekarang tes untuk answer back-nya ya. Nah ini kita matikan dulu. Ini untuk lampu sennya ya. Ini sebetulnya ada juga ya seperti ini. Kalau ditekan kan nyala. Ini kalau ditekan lagi bisa langsung mati sih. Tapi itu tidak selalu mati ya. Tergantung kita tekannya juga. Nah ini langsung mati ya. Jadi kadang-kadang kalau ditekan lagi itu akan mati ya, tapi kadang-kadang juga tidak sih. Nah ini mati nih. Nah mati ya barusan. Nah itu kadang-kadang kalau kita tekan lagi knobnya, kadang-kadang langsung mati juga sih. Nah ini kita tes sekarang untuk answer back dan alarm ya. Ini kita langsung tekan aja. Nah ini untuk, nah ketika alarm aktif meskipun sedang biru, ini akan langsung mati yang birunya, dan si tanda alarm aktif dengan kedip-kedip itu ya. Kalau ada getaran, lampu sen akan kedip-kedip dan ada bunyi ya. Nah untuk menonaktifkan
Untuk menonaktifkannya harus hijau ya remotenya, dengan cara ditekan si knobnya. Ini akan menonaktifkan alarm. Ini untuk answer back dan alarm itu satu tombol ya. Nah ini kalau alarm bunyinya cuma tit gitu, tapi ini kalau tekan alarm tekan tombol ini pasti aktifin alarm ya. Nah ini kalau untuk answer backnya. Ini kita tes satu lagi untuk remotenya ya. Nah yang ini sekarang kita merahkan hijaukan ya. Nah yang ini udah merah ya. Ini untuk barcode-nya untuk registrasi remote atau nyalakan motor tanpa remote ya. Nah ini udah merah. Ini juga sama ya, ada barcode-nya juga, cuman ini enggak saya kupas. Nah ini kita tes, udah hijau, connect ya. Yang ini juga. Sekarang kita merahkan. Nah mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman, kalau ininya di posisi merah terus kita aktifin alarm, aktif tidak gitu ya. Ini aktif ya, cuman kalau selama remote-nya merah, kalau alarm bunyi ini nggak akan bisa dimatiin. Tapi kalau remote-nya hijau, ini bisa langsung dimatiin. Kita tes lagi ya. Ini remote-nya udah hijau. Nah ini alarm aktif, kita bunyikan. Ini bisa langsung dimatiin ya kalau remote-nya hijau. Tapi kalau remote-nya merah atau remote-nya jauh itu nggak akan bisa gitu ya. Misalkan remote-nya menjauh gitu, tidak akan bisa ya. Mungkin untuk kali ini sampai sini dulu ya untuk bikin videonya. Meskipun videonya sama dengan sebelumnya, mungkin bisa juga untuk teman-teman yang belum lihat video sebelumnya ya, bisa juga dengan lihat video yang ini. Untuk pemasangan 100% PNP ya, tanpa potong atau kupas kabel. Kecuali kalau di Vario seri bohlam dan Scoopy bohlam itu harus besarin lubang cover kunci ya. Tapi untuk soket-soket semua tinggal pasang aja. Di motor Beat terbaru ya, yang Beat LED, Beat Deluxe, Beat Street yang baru, di Scoopy Donut yang generasi pertama kedua Genio itu sama ya, semua untuk pemasangan hampir sama semua. Yang beda hanya di soket lampu sen aja kebanyakan ya, kalau yang lainnya sama-sama aja sih. Karena untuk custom di motor tertentu disesuaikan gitu ya dengan tipe motornya. Paling di soket aja yang beda-beda bentuknya aja gitu. Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Untuk yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa juga untuk like, atau kalau ada pertanyaan bisa komen ya. Untuk yang mau order bisa juga lewat Shopee saya ya, bisa cari di Shopee Deshop Ciamis ya, atau di Tokopedia juga sama ya, Deshop Ciamis, atau nanti saya sertakan linknya ya di deskripsi ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton, yang selalu setia nonton, dan yang udah subscribe dan yang like ya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kelancaran dalam usahanya, rezekinya berlipat ganda ya. Semoga semua sehat selalu ya. Terima kasih ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.